Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi karunia sehat sehingga kita masih bisa bertemu meskipun dalam keadaan tidak langsung, yaitu melalui daring. Anak-anak, patut kita bersyukur kehadirat Allah karena masih banyak saudara kita pada hari ini yang masih menderita sakit karena adanya pandemi yang masih berlangsung di negara kita. Mudah-mudahan mereka semua segera diberi kesembuhan dan pandemi ini cepat berakhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, siswa baru SMKN 1 Tulungagung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK kita, SMK Negeri 1 Tulungagung, satu-satunya SMK yang berbasis pertanian di Kabupaten Tulungagung tercinta ini. Anak-anakku yang hebat, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi MPLS yang berjudul Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Tak lupa, saya perkenalkan dulu, saya adalah Ibu Ida Sri Lestari, salah satu guru PPKN SMKN 1 Tulungagung. Nanti ketika pandemi ini sudah berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka, maka kita akan bertemu di alma mater kita tercinta. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai materi kita hari ini, yaitu pendidikan wawasan kebangsaan. Mengapa kegiatan MPLS perlu diberikan pendidikan wawasan kebangsaan? Iya, saya mengutip dari salah satu proklamator kita yang kutipannya berbunyi, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Apa makna dari kutipan itu? Satu lagi, kutipan dari tokoh proklamator kita, Bung Karno. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Nah, ini mengartikan bahwa begitu pentingnya generasi muda, begitu pentingnya penerus bangsa untuk memajukan dan mengembangkan bangsa dan negara kita. Karena pemuda adalah tonggak untuk mengisi pembangunan di negara kita. Apa pentingnya wawasan kebangsaan diberikan kepada generasi muda? Yaitu agar menumbuhkan rasa nasionalisme maupun rasa patriotisme sejak dini kepada generasi muda. Rasa nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsa, sedangkan rasa patriotisme adalah sikap
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap-sikap seperti ini perlu ditumbuhkan sejak dini kepada generasi muda. Oleh karena itu, penting sekali materi wawasan kebangsaan ini diberikan pada kegiatan MPLS. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Ya, Profesor Muladi mengartikan bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya yang mengutamakan kesatuan serta persatuan di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Hal ini mengandung arti bahwa kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun eksternal. Jadi bagaimana suatu warga atau bangsa itu bertingkah laku sesuai dengan pedoman atau falsafah yang ditentukan oleh bangsa itu. Yang pertama adalah asas kepentingan atau tujuan yang sama. Artinya, masyarakat Indonesia harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk membangun bangsa ini. Kita bisa ambil contoh pada saat perjuangan para pahlawan, mereka mempunyai tujuan yang satu, yaitu kemerdekaan. Yang kedua, yaitu asas solidaritas. Asas solidaritas ini menunjuk pada kegiatan berupa kerjasama maupun kerelaan berkorban bagi orang lain tanpa harus meninggalkan ciri-ciri dan karakter dari budaya masing-masing. Yang ketiga adalah asas keadilan. Yang ketiga adalah asas keadilan. Asas keadilan ini diartikan sebagai asas yang penting dalam wawasan Nusantara agar seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan di seluruh aspek seperti aspek hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Yang keempat adalah asas kerjasama. Asas kerjasama adalah bagaimana cara masyarakat kita untuk hidup senantiasa membantu orang lain, gotong royong. Yang kelima adalah asas kejujuran. Asas kejujuran ini menunjuk pada keberanian berpikir seseorang berkata dan bertindak sesuai dengan realitas dan ketentuan yang berlaku di negara ini. Yang terakhir adalah asas kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadikan bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dengan dicetuskannya dan dirintis oleh Budi Utomo maupun
pada Kongres Sumpah Pemuda 1928. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk, maka dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan berantakan juga. Anak-anak sekalian yang hebat, kita lanjutkan dengan makna dari wawasan kebangsaan itu. Kita tahu bahwa negara kita terdiri dari bermacam-macam budaya, beraneka ragam bahasa. Dari keberagaman ini, janganlah menjadikan perpecahan, tetapi dari keberagaman ini patut untuk semakin menambah budaya, mempersatukan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kalian perhatikan kebinekaan yang ada di negara kita. Kebinekaan ini tidak malah menjadikan kita pecah, tetapi malah menjadikan bangsa Indonesia bersatu dengan keanekaragaman budaya dan kebinekaan. Adapun makna dari wawasan kebangsaan itu dipilah. Yang pertama adalah mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang sempit. Apa yang dimaksud dengan patriotisme yang sempit? Patriotisme yang sempit adalah rasa fanatik terhadap bangsa, sehingga meremehkan keberadaan bangsa-bangsa yang lain. Makna wawasan kebangsaan yang keempat, yaitu dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Yang terakhir, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera, lahir dan batin, sejajar dengan bangsa yang lain yang sudah maju. Demikian anak-anak, makna dari wawasan kebangsaan. Anak-anak yang hebat, kita lanjutkan dengan nilai dasar dari wawasan kebangsaan. Nilai dasar dari wawasan kebangsaan yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, nilai kesetiakawanan sosial.
Yang keenam adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur. Demikian nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang nantinya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Kita lanjutkan dengan implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang hebat, penerapan wawasan, nilai-nilai wawasan kebangsaan di sekolah kita, alma mater kita, SMKN 1 Tulungagung, sudah dilaksanakan dalam kesehariannya. Di antaranya, contohnya adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan sudah kita laksanakan penerapannya di SMK kita. Di antaranya adalah ketika Hari Raya Idul Adha, kita melakukan latihan korban bersama anak-anak. Anak-anak dilatih untuk memberikan sedikit yang dia punya atau berkorban untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ada lagi acara halal bihalal. Setiap pembelajaran diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Dan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid kita. Itu adalah realisasi atau penerapan dari nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan, penerapannya bisa kalian lihat, yaitu anak-anak rutin melakukan donor darah. Ada kegiatan ekstra PMR di sekolah kita yang nantinya akan dijelaskan lebih detail pada materi ekstra. Kemudian nilai persatuan dan kesatuan jelas dilaksanakannya upacara setiap hari Senin rutin. Kemudian ada ekstra paskibraka, kemudian ada latihan baris berbaris, peningkatan kedisiplinan dan sebagainya. Itu adalah wujud penerapan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah kita. Kemudian wujud dari nilai demokrasi, anak-anak kita mendatangi KPU untuk belajar memahami bagaimana cara melaksanakan demokrasi di sekolah, yaitu pada kegiatan pemilihan pengurus OSIS. Nilai kesetiakawanan sosial juga sudah dilaksanakan. Anak-anak dengan hati yang ikhlas, dengan sepenuh hati memberikan bantuan, menyisihkan sedikit yang ia punya untuk masyarakat yang tidak. Kemudian nilai keadilan, ada kegiatan jaksa masuk sekolah, ada juga kegiatan polisi masuk sekolah. Semuanya itu dilakukan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana mematuhi peraturan lalu lintas, juga mematuhi hukum yang berlaku di negara kita. Anak-anak, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan sedikit materi ini bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.